Puji nama Tuhan, Shalom, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, para mahasiswa yang diberkati Tuhan. Kembali kita melanjutkan pembelajaran tentang malaikat, ya, tentang malaikat. Ya, dalam kesempatan ini kita belajar melanjutkan doktrin malaikat, yaitu secara khusus apa saja pelayanan malaikat. Jadi, apa tugas dan tanggung jawab malaikat yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, ini perlu kita memahaminya apa saja pelayanan para malaikat di season yang pertama ini. Kita akan bersama-sama memperhatikan apa yang menjadi pelayanannya. Oke, jadi pelayanan para malaikat ini bahwa mereka diciptakan, para malaikat ini diciptakan yaitu melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan. Jadi ada yang sudah kita pelajari di sebelumnya ya. Ada dikatakan malaikat kerub mempunyai pelayanan kepada Tuhan dalam hal mempertahankan ya, mempertahankan kekudusan Tuhan. Kemudian ada serafim. Ya, serafim memiliki pelayanan Tuhan dalam mengelilingi tahta Allah di mana mereka melayani kekudusan. Oke, nah ini tugas dari para malaikat. Perlu kita bisa perhatikan bersama-sama. Ya, tugasnya. Jadi ingat ya kata angelos atau malak itu kan pengertiannya utusan. Jadi utusan. Jadi apa yang diperkatakan ataupun akan dilakukan berdasarkan yang mengutus, yaitu Tuhan. Jadi tidak boleh lebih dari itu dan dia tidak bisa bertindak sendiri. Malaikat itu tidak dapat bertindak sendiri. Selalu mengikuti sesuai dengan petunjuk, arahan, bimbingan dari Tuhan. Namanya utusan. Jadi harus berbicara atas nama pengutus. Jadi sama seperti presiden mengutus wakilnya di negara lain disebut dengan duta ya. Duta besar. Jadi duta besar itu harus berbicara atas nama yang mengutus, yaitu presiden, tidak bisa atas nama dirinya sendiri. Oke. Nah, demikian halnya juga malaikat. Ya, malaikat tidak bekerja sendiri. Oke. Mari kita perhatikan juga bahwa pelayanan malaikat juga itu melayani zaman dan kehidupan Yesus, kehidupan dan pelayanan Yesus. Nah itu, jadi melayani Kristus. Jadi para malaikat itu juga melayani Kristus. Hal yang penting di sini kita perhatikan. Jadi para malaikat ini memiliki pelayanan yang sangat signifikan pada Kristus sebelum kelahirannya sampai nanti kedatangan yang kedua kali. Jadi nanti kita lihat ada peristiwa-peristiwa mulai dari kelahiran, ya, kematian, kebangkitan, kenaikan, bahkan kedatangan. Ada pelayanan malaikat, ya, pelayanan malaikat. Jadi memiliki pelayanan yang sangat penting. Jadi fakta bahwa para malaikat memiliki pelayanan yang sangat penting kepada Kristus, ya. Nah ini tentunya ini kita perhatikan menekankan, ini juga menekankan tentang apa? Tentang keilahiannya. Keilahiannya sebagai makhluk malaikat mengelilingi tahta Bapa, demikian pula para malaikat pelayan putra Allah. Nah, kita perhatikan bersama-sama apa saja pelayanan malaikat dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Ya, pelayanan Yesus. Jadi ini. Oke. Yang pertama, malaikat memprediksi kelahirannya, yang menubuatkan kelahirannya Yesus. Nah, ini di Lukas 1 ayat 26-38 kita bisa mengetahui hal ini semuanya. Silakan nanti dibaca ya di Lukas 1 26-38. Jadi Gabriel mendatangi Maria untuk menjelaskan bahwa anak yang dikandungnya itu ya akan disebut sebagai putra dari Yang Maha Tinggi. Putra yang dari Maha Tinggi, yang akan juga memerintah di tahta Daud, ayahnya, dan akan memiliki kerajaan yang kekal. Ini, jadi ini pada peristiwa nubuatan kelahiran tentang Yesus langsung kepada Maria, ya, prediksi tentang kelahiran Yesus. Kemudian yang kedua, para malaikat melindungi Kristus pada waktu masih kecil. Itu Matius 2 ayat 13. Sudah saya baca ya.
Matius 2 ayat 13 berkata demikian. Matius 2 ayatnya yang ke-13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat-malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambil anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Oke, jadi perhatikan di sini, nampaklah malaikat-malaikat Tuhan kepada Yusuf. Oke, jadi malaikat Tuhan kepada Yusuf. Ya, gitu ya. Baik, jadi tadi yang kedua, jadi para malaikat itu melindungi Kristus pada waktu masih kecil. Tadi yang sudah dibaca dalam Matius 2:13 ya. Ya, salah satu malaikat ya memperingatkan siapa di sini ceritanya di sini adalah Yusuf, peristiwa Yusuf ya. Nah, dari maksud jahat Herodes ya dan menyuruh Yusuf lari ke Mesir sampai kematian Herodes ya. Setelah kematian Herodes baru nanti kembali ya. Dan malaikat juga memberi petunjuk kapan saat yang aman untuk kembali ke tanah Israel. Di Matius 2 ayat yang ke-20 ya, Matius 2 ayat ke-20 berkata demikian supaya ketika Yusuf ada di Mesir dan akan kembali ke Israel. Katakan oleh malaikat begini, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Artinya Herodes sudah mati, luar biasa. Jadi ini perlindungan malaikatnya kepada Tuhan Yesus di masa kecilnya. Lalu yang ketiga, apa saja pelayanan malaikat dalam kepada Kristus ya, pelayanan malaikat kepada Kristus. Malaikat melayani Kristus setelah pencobaan selesai. Ya, kita tahu masa pencobaan Yesus di Matius 4 ya. Saya akan baca khususnya ayat yang ke-14 ya. Matius 4 ayat ke-11 berkata demikian. Ini setelah Yesus selesai doa dan puasa, lalu iblis mencoba ya. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Lihatlah malaikat-malaikat datang melayani siapa? Melayani Yesus. Haleluya, luar biasa, puji Tuhan ya. Jadi di sini kita perhatikan pelayanan itu kemungkinan besar termasuk di dalamnya dorongan setelah 40 hari 40 malam ya. Ya, masa pencobaan yang melelahkan, jadi secara manusia itu melelahkan bagi Yesus. Ya, demikian pula menyediakan makanan baginya, sebagaimana yang dilakukan oleh malaikat yang pada Elia. Nanti kita baca dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 5 sampai 7. Jadi ditawarkan makanan ini oleh iblis, ini malaikat yang jatuh ini ya. Ya, ya. Jadikanlah jika pada anak Allah, jadikan batu ini menjadi roti. Nah, gitu. Yesus kan tidak berkuasa untuk menjadikan batu itu roti atau batu itu jadi roti. Bisa ya, tapi ini adalah triknya iblis sehingga iblis itu harus dikalahkan dengan berkata, firman Tuhan berkata. Nah, itu luar biasa. Sehingga iblis ini meninggalkan Yesusnya karena kalah dalam peperangan. Jadi apalagi peranan atau pelayanan malaikat kepada Yesus. Nah, kita lihat di Lukas 22 ayat 43, sana malaikat menguatkan Yesus di Getsemani. Ya, di Bukit Getsemani, Lukas 22. Saya akan baca Lukas 22 ya, ayatnya yang 43. Berkata demikian. Injil Lukas 22 ayat 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya. Kepada siapa? Kepada Yesus. Untuk apa? Untuk memberikan kekuatan kepada Yesus. Nah, sebagai manusia, Yesus itu mengalami namanya bukan saja kelelahan, rasa haus, tapi juga memiliki keterbatasan sebagai manusia ini dirasakan oleh manusia, dia juga rasakan gitu ya, kepedihan, kesedihan,
Ya, nah itu. Jadi jangan juga dikatakan stres gitu. Jadi ada orang mengatakan Yesus sudah stres, tidak. Tapi dia menanggung beban yang sangat berat, yaitu beban dosa manusia. Itu ditanggung, itu sangat berat. Secara manusia, Yesus itu berat untuk menanggungnya, tapi Yesus tetap menanggungnya. Oke. Nah, ini kita perhatikan. Jadi di sini malaikat untuk memberikan apa? Memberikan kekuatan. Ya, memberikan kekuatan. Oke, bukan berarti Yesus tidak punya kekuatan, tidak. Secara manusia pada saat itu memang membutuhkan kekuatan, ya, dari malaikat. Ya, jadi jangan dipelesetkan ya. Jadi sebagaimana Kristus memiliki peperangan rohani dengan setan pada waktu pencobaan, demikian pula Kristus memiliki peperangan rohani di mana di Getsemani. Ini berkaitan dengan apa? Bahwa Yesus akan disalibkan, akan menderita ya. Jadi para malaikat menguatkan Yesus pada saat Yesus bergumul dalam doa ya, dalam mengantisipasi penyalibannya ya. Bagaimana bisa mempersiapkan diri menerima penyaliban itu membutuhkan suatu kekuatan. Secara manusia dibutuhkan kekuatan. Jadi membatasi dirinya dari keilahiannya. Maka malaikat datang memberikan kekuatan. Ya. Oke, nah ini beberapa tugas ya dari malaikat. Kita akan lanjutkan lagi ya. Apa saja tugas para malaikat dan juga para malaikat mewartakan kebangkitan Kristus. Mewartakan kebangkitan Kristus. Hal ini bisa kita melihat di Matius 28. Saya akan baca Matius 28 ayat yang kelima sampai ke-7 berkata demikian. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan, janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Kata malaikat ini lagi, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Dari sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Dan ini adalah perkataan ya malaikat ya kepada perempuan-perempuan yang mendatangi kuburan Yesus ya, kuburan Yesus. Nah, jadi kita perhatikan di sini para malaikat ini ya juga mengundang para wanita untuk masuk ke kuburan yang kosong untuk melihat kain pembalut yang pembalut ya yang kosong Yesus. Jadi bahwa jasad Yesus sudah tidak ada lagi, jadi sudah bangkit. Sehingga mereka bisa yakin akan kebangkitan dan mewartakannya, memberitakannya kepada dunia, memberitakannya kepada murid-murid yang lain. Nah, jadi para malaikat di sini mengingatkan para wanita itu akan janji Yesus sebelum dia disalibkan, sebelum dia mati, diingatkan kembali oleh malaikat bahwa itu sudah dikatakan kepadamu sebelum kebangkitannya, bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, ini. Jadi tugas para malaikat yaitu mewartakan tentang kebangkitan Yesus, bahwa Yesus telah bangkit dari kematian seperti yang telah dikatakan sebelumnya. Lalu yang berikut, yang keenam, kita perhatikan para malaikat ini hadir pada waktu kenaikannya. Nah, ini sangat terkenal oleh Kisah Rasul 10, 1-10 ya. Nah, kalau kita saya baca saja ya, Kisah Rasul 1. Nah, ini dia Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-10 dan 11. Ya, baca ya. Demikian firman Tuhan di Kisah Rasul 1-10-11, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik ke sorga, waktu Yesus naik ke sorga, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka. Berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka. Siapa ini dua orang ini? Malaikat. Ya. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Dari dua ayat ini kita perhatikan bersama-sama, malaikat mewartakan, memberitahukan bahwa Yesus ya sudah naik ke sorga, ya sudah naik ke sorga dan akan datang kembali. Jadi mewartakan bahwa dia Yesus yang sudah naik ke sorga, ya sudah naik ke surga akan datang kembali. Ya, jadi ini. Jadi sebagaimana para malaikat mengelilingi tahta Bapa, demikian pula para malaikat menghadiri kenaikan
yang penuh kemenangan, yaitu kemenangan Yesus, ya. Dan dia adalah putra Allah, yang sebenarnya anak Allah yang datang dengan yang sudah bangkit dengan kemuliaan. Nah, di sini para malaikat mengingatkan orang-orang yang sedang memandang ke atas ketika melihat ya Yesus naik ke surga. Kembalinya Yesus naik ke surga, lalu mengatakan bahwa Yesus yang naik ke surga ini akan datang kembali, akan datang di masa yang akan datang. Nah, ini malaikat memberitahukan tentang ya bukan saja Yesus sudah naik, tapi juga akan datang kembali. Itu luar biasa. Lalu yang terakhir yang ketujuh ya, yaitu pelayanan malaikat kepada Yesus, yaitu para malaikat hadir di kedatangannya yang kedua. Pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali, para malaikat ini akan datang. Mana bukti Alkitabnya? Ini ada di Injil Matius. Injil Matius saya akan baca. Ya, Injil Matius ayat Matius 25 ya. 25 ayatnya yang ke-31. Nah, 31. Nah, ini penting sekali. Bagaimana pelayanan malaikat terhadap kehidupan dan pelayanan Yesus atau kepada Yesus. Ya. Saya katakan demikian. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Luar biasa. Jadi ketika Yesus anak manusia yang adalah Allah itu, yang sudah dikatakan Yesus yang telah mati dan bangkit naik ke surga akan datang kembali, dia datang dengan kemuliaannya bersama dengan siapa? Para malaikatnya. Semua malaikat bersama-sama dengan Kristus. Itu luar biasa. Ya. Jadi para malaikat di sini diistilahkan sebagai roh-roh yang melayani ini akan datang bersama dengan Kristus, akan datang ya. Dan ini nah sebagaimana anak Allah kembali ke bumi, ia akan juga datang ya kembali ke bumi pada saat itu dengan para malaikatnya, dilayani oleh para malaikat surgawi. Dan juga menambah kemuliaan tadi dikatakan dan juga apa? Kemenangan, ya, kemegahan ya dari kembalinya malaikat kembalinya Yesus bersama dengan para malaikat. Jadi ayat 31 yang sudah kita baca tadinya. Matius 24 ayat 31 dan juga Matius 25 ayat 31. Nah, saya akan baca khususnya nanti Matius 24 31. Matius 24 ya ayat 31. Yang berkata demikian. Ya, saya baca. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala. Malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit satu ke ujung langit yang lain. Puji Tuhan, luar biasa. Jadi nanti malaikat-malaikat ini ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali meniup sangkakala ya dengan suara yang dahsyat luar biasa dan bisa kedengaran kemana-mana. Dan para malaikat ini mengumpulkan orang-orang pilihan, orang percaya. Ya, luar biasa dari seluruh bumi. Ya, ini luar biasa. Ya, puji nama Tuhan. Dari inilah 7. Ya, pelayanan malaikat terhadap Yesus. Ya, pelayanan malaikat atau kepada Yesus. Mulai dari kelahiran sampai kedatangan yang kedua kali. Sampai akhir zaman. Sama Tuhan, kiranya ini boleh membuat kita semakin kagum akan Yesus, akan Tuhan. Ya Tuhan, bahwa apa yang Dia ciptakan yaitu malaikat itu adalah roh Allah, adalah bentuk roh yang diciptakan oleh Allah, melayani Tuhan, melayani Yesus. Maka akan kita lanjutkan nanti bahwa malaikat ini juga diutus Tuhan untuk melayani orang percaya. Dan kita lanjutkan di sesi berikutnya. Teruslah mengikuti dengan setia. Jangan lupa ya di like, diresponi, dan juga supaya program kuliah online SITK Taros ini bisa berkelanjutan ke depan, ya, dan juga bisa menjadi pengetahuan bagi adik-adik kelas. Nanti kalian kan harus selesai. Nah,
ada di kelas, mereka bisa dengarkan itu di subscribe ya, mohon dibantu di subscribe. Puji Tuhan, Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.